Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pena Guru PAI. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada hari ini akan belajar tentang memahami hikmah kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester 1. Sebelum kita mulai belajar, mari anak-anak kita tundukkan kepada kita dan angkat kedua tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami kisah-kisah keteladanan yang luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzukni fahman amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, kita sebelumnya akan membahas terlebih dahulu apa pengertian sahabat. Karena apabila kita berbicara tentang sahabat Rasulullah, ada makna atau arti tersendiri. Ada yang disebut dengan sahabat, ada yang disebut dengan tabi'in, dan ada juga yang disebut dengan tabi'in. Kita coba akan menjelaskan pengertiannya secara singkat sehingga kalian bisa membedakan apabila kalian mendengar ketiga istilah ini. Sahabat artinya adalah setiap muslim yang hidup sejaman dan pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Ingat ya, setiap muslim. Ya, jadi kalau bukan seorang muslim, dia tidak disebut dengan sahabat. Apa pengertian tabi'in? Ya, tabi'in adalah setiap muslim yang pernah berteman atau bersahabat dengan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian, apa yang disebut dengan tabi'in adalah setiap muslim yang pernah berteman atau bersahabat dengan salah satu tabi'in. Anak-anak sekalian, ada yang disebut dengan al-mukhadramun. Al-mukhadramun ini adalah sebutan untuk orang yang hidup sejaman dengan Nabi Muhammad, tapi dia tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Salah satu al-mukhadramun yang terkenal adalah Uwais al-Qarni, seorang laki-laki yang soleh, yang berbakti kepada ibunya, yang ingin bertemu dengan ibunya, tapi karena ibunya sedang sakit, lumpuh, tidak bisa ditinggalkan, dia tinggal di Yaman, sampai wafatnya Rasulullah, Uwais al-Qarni tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, padahal beliau hidup sejaman dengan Nabi Muhammad. Menurut ahli hadis Abu Zur'ah Ar-Raji, sahabat Nabi itu kurang lebih berjumlah 100.000 orang. Nah, kita pada hari ini akan membahas 4 sahabat utama Rasulullah yang bernama Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang keempat orang ini digelari dengan Khulafaur Rasyidin, artinya para pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membahas khalifah yang pertama atau sahabat yang pertama, yaitu Abu Bakar bin Abu Quhafah. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Dia memiliki julukan waktu kecil yaitu Abdul Ka'bah. Nama ayahnya bernama Abi Quhafah, sedangkan ibunya bernama Ummi Al-Khair. Masuk Islam Abu Bakar pada tahun-tahun pertama. Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka Abu Bakar termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awwalun. Sifat Abu Bakar Asy-Siddiq, ya, orang yang santun, rendah hati, pengasih, dan dermawan. Kedermawannya yang sangat dikenal adalah bagaimana beliau membebaskan Bilal bin Rabah, ya, ketika sedang disiksa oleh majikannya Mayah. Ya, kemudian dibebaskan
menjadi orang merdeka, dan sampai hari ini kita mengenal Bilal bin Rabah sebagai seorang muadzin ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tahun 634 Masehi dalam usia 63 tahun. Beliau menjadi khalifah ya selama 2 tahun. Abu Bakar merupakan teman bermain Rasulullah sejak kecil karena mereka usianya terpaut hanya 2 tahun. Jadi Nabi Muhammad usianya 2 tahun ya lebih tua daripada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini profesinya adalah seorang pedagang ya yang sering berdagang ke Syam ya dan ke berbagai negeri. Nah, Abu Bakar ini memiliki ya akhlak yang baik dan dia sejak kecil memang tidak menyukai berhala. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq ini mendengar ya, sepulang dari berdagang bahwa Nabi Muhammad menyatakan dirinya sebagai seorang nabi, sebagai utusan Allah, maka Abu Bakar yang telah ya, tahu sifat-sifat Nabi sejak kecil langsung percaya dan yakin dengan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggelari Abu Bakar dengan gelar As-Siddiq karena beliau dengan keimanannya selalu membenarkan Rasulullah tanpa keraguan. Salah satunya adalah peristiwa Isra Mi'raj. Tadi di awal Bapak sudah menjelaskan keyakinan, keimanan Abu Bakar begitu tahu bahwa Nabi Muhammad menyatakan dirinya sebagai Nabi dan Rasul, dia langsung percaya. Yang kedua, ketika pada subuh Nabi menceritakan bahwa bahwa beliau telah melakukan perjalanan panjang yaitu Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri merupakan perjalanan dari malam hari ya dari Makkah ke Palestina, kemudian dari Palestina dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7. Tapi di waktu subuh Rasulullah sudah berada di Mekah. Orang-orang Mekah pada waktu itu termasuk sebagian kaum muslimin yang sudah memeluk agama Islam sulit untuk percaya kepada peristiwa tersebut. Tapi Abu Bakar sangat meyakininya. Bahkan beliau mengatakan sekalipun Rasulullah mengatakan yang lebih dari itu aku percaya. Putrinya bernama Aisyah menikah dengan Rasulullah sehingga hubungan kekerabatan antara Abu Bakar dan Rasulullah semakin erat ya sebagai menantu dan mertua. Kemudian selanjutnya keberhasilan Abu Bakar ketika beliau menjadi khalifah yang pertama adalah beliau berhasil memerangi kaum murtad atau orang-orang yang keluar dari agama Islam setelah wafatnya Rasulullah. Yang kedua, memerangi golongan yang enggan membayar zakat, yaitu orang-orang yang setelah wafatnya Rasulullah merasa zakat itu memberatkan, maka kemudian diperangi oleh Abu Bakar kaum tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memerangi golongan Musailamah al-Kazzab, Saja'ah, Tamimiyah, dan Aswad al-Unsi yang mengaku dirinya sebagai nabi. Jadi memerangi golongan nabi-nabi palsu. Dan yang keempat, salah satu keberhasilan yang luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq ini juga adalah menghimpun Al-Quran. Ya, beliau menyusun tim ya pengumpulan Al-Quran atas usulan dari Umar bin Khattab karena banyaknya para hafiz penghafal Al-Quran yang meninggal. Kemudian dibentuklah panitianya dan mulai bekerja mengumpulkan ya Al-Quran yang terkumpul di belulang, di daun-daun dikumpulkan semuanya dengan ketuanya yaitu Zaid bin Sabit ya. Selanjutnya kita akan membahas sahabat yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Nama aslinya adalah Umar bin Khattab. Kemudian nama ayahnya bernama Khattab bin Nufail bin Adi. Nama ibunya Hantamah binti Hashim. Masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Jadi Umar bin Khattab ini memeluk Islam ketika Nabi sudah 6 tahun berdakwah di kota Makkah.
Kemudian sifat-sifatnya, beliau memiliki sifat yang tegas, keras, disiplin, tapi semenjak memeluk Islam dia menjadi orang yang penuh kasih sayang kepada kaum fakir miskin atau kaum du'afa. Umar bin Khattab pun dikenal sebagai sosok yang cerdas dan kuat hafalannya. Kemudian beliau wafat pada tahun 644 Masehi pada usia 63 tahun. Masa kepemimpinannya ketika menjadi khalifah adalah 10 tahun. Ada yang menarik kisah ya ketika Umar memeluk Islam. Ketika beliau mendapati kota Makkah semakin kacau, ya, semakin tidak kondusif, ya, tidak tentram semenjak Nabi Muhammad berdakwah menyebarkan Islam, maka dia berpikir akan membunuh Rasulullah, karena dengan membunuh Rasulullah pasti itu akan menyelesaikan masalah. Ketika beliau sedang memegang pedang dan akan menuju rumah Rasulullah, tiba-tiba beliau bertemu dengan salah seorang yang bernama Nu'aim bin Abdullah yang mengatakan, "Kamu tidak usah membunuh Rasulullah, bunuhlah adikmu dulu, karena adikmu yang bernama Fatimah itu telah memeluk agama Islam." Umar bin Khattab kemudian berbalik arah menuju rumah adiknya yang bernama Fatimah. Dan sesaat sampai di sana, beliau mendapati ada seseorang yang sedang membacakan surah Toha ayat 1-5. Mohon maaf, ayat 1-8. Setelah menampar adiknya hingga berdarah, dia merasakan satu kesedihan terhadap apa yang dia lakukan. Dan kemudian seketika dia mengatakan, "Apa yang kalian baca?" Kemudian diberikannya mushaf itu. Dan ketika Umar membaca surah Toha ayat 1-8 itu bergetar hatinya. Dan dia mengatakan ini bukan tulisan manusia. Ya. Kemudian dia minta diantar menuju Rasulullah. Dan kemudian dia bersahadat memeluk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah menggelari Umar dengan Al-Faruq. Karena Umar sangat tegas dalam membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Putrinya bernama Hafsah menikah dengan Rasulullah setelah ditinggal mati syahid oleh suaminya Hunais bin Huzafah yang wafat pada waktu perang Badar. Umar bin Khattab memiliki keberhasilan yang sangat gemilang ketika beliau menjadi khalifah selama 10 tahun. Yang pertama adalah menetapkan kalender Hijriyah. Kemudian yang kedua, membentuk tentara dan pegawai administrasi yang digaji oleh negara. Kemudian membentuk Baitul Mal, ya, tempat pengumpulan zakat fitrah dan sedekah serta zakat-zakat kaum muslimin. Yang keempat, menegakkan hukum dengan adil, tidak pandang bulu. 5, menetapkan pajak di wilayah kekuasaan Islam. Ya, jadi misalnya Mesir, Palestina dikuasai oleh Islam, maka penduduk sana yang tidak memeluk Islam, mereka dijamin keselamatannya, tapi harus membayar pajak, ya, dan tidak memberatkan pajak tersebut. Yang keenam, memperluas wilayah Islam. Pada masa Umar bin Khattab, Islam sudah menguasai Palestina, Mesir, dan sebagian wilayah Persia yang sekarang adalah negara Iran. Selanjutnya kita akan membahas sahabat yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Nama aslinya adalah Utsman bin Affan al-Amawi. Nama ayahnya bernama Affan bin Abi al-As bin Umayyah. Nama ibunya Arwa binti Kuriz. Dan beliau termasuk generasi pertama yang memeluk agama Islam atau masuk kategori as-sabiqunal awwalun, yang beliau itu memeluk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Sifat-sifatnya santun, rendah hati, pengasih, dan dermawan. Wafat pada usia 656 Masehi pada usia 82 tahun. Masa kepemimpinannya adalah 12 tahun. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar kaya Makkah yang sukses. Beliau merupakan teman dekat Abu Bakar As-Siddiq. Melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya Utsman bin Affan bersama dua sahabatnya
yaitu Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam, memeluk agama Islam. Rasulullah menggelarinya Dzun-Nur Ain, yang berarti pemilik dua cahaya, karena Utsman bin Affan ini menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulthum. Ruqayyah dinikahi oleh Utsman bin Affan di Mekah, bahkan ketika Rasulullah memerintahkan untuk hijrah ke Habsyi, Utsman bin Affan bersama putri Rasulullah Ruqayyah ikut hijrah ke Habsyi. Dan kemudian ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Utsman bin Affan dan istrinya menyusul dari Habsyi ke Madinah. Tetapi ketika wabah campak melanda Madinah, Ruqayyah istrinya Utsman bin Affan wafat. Kemudian dia bersedih, ya. Tapi kemudian Rasulullah menikahkan Ummi Kulsum, putrinya yang lain yang ditinggal wafat oleh suaminya, dengan Utsman. Maka Utsman menikahi dua putri Rasulullah SAW. Beliau adalah pribadi yang sangat dermawan, ya, membeli sumur rumah milik orang Yahudi yang kemudian dihibahkan, diwakafkan untuk kaum muslimin dengan harga 200.000 dirham. Mewakafkan tanahnya untuk perluasan masjid di Madinah, menyumbangkan hartanya, ya, hampir sepertiga untuk ekspedisi perang Tabuk. Ya, Utsman bin Affan ini sangat-sangat luar biasa dermawannya. Mungkin kalian bisa mencari kisahnya tentang kisah sumur rumah yang dibeli oleh Utsman bin Affan, ya. Silahkan kalian bisa searching di Google. Kemudian yang berikutnya adalah keberhasilan Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah. Beliau menjadi khalifah pada usia yang sangat tua, yaitu 70 tahun. Ya, salah satu keberhasilannya adalah membentuk tentara angkatan laut. Kemudian yang kedua, membukukan Al-Quran. Sehingga Al-Quran yang kita baca ini, yang sekarang banyak di rumah-rumah yang kita miliki, itu seringkali disebut juga sebagai Mushaf Utsmani. Artinya mushaf yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan. Kemudian setelah dibukukan, disebarkan ke seluruh wilayah Islam. Kemudian yang ketiga, merenovasi Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang di Mekah. Yang keempat, memperluas wilayah Islam sampai ke wilayah Afrika, Siprus, dan wilayah Konstantinopel, yang sekarang adalah negara Turki. Terakhir kita akan membahas tentang sahabat yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nama aslinya adalah Ali bin Abi Thalib, nama ayahnya bernama Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Kemudian nama ibunya adalah Fatimah binti Asad. Masuk Islam generasi pertama Makkah, as-sabiqunal awwalun. Sifat-sifatnya cerdas, pemberani, sederhana. Wafat pada tahun 661 Masehi pada usia 63 tahun. Masa kepemimpinannya sebagai khalifah adalah selama 5 tahun. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu Rasulullah karena Ali adalah anak pamannya yang mengurusi beliau semenjak ditinggal oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ali bin Abi Thalib memeluk Islam pada usia 6 tahun, dan sewaktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Ali diminta tidur di tempat tidur beliau. Itu sebuah jihad yang sangat luar biasa, karena bisa saja Ali bin Abi Thalib mati ditusuk oleh orang-orang yang pada masa itu sudah mengelilingi dan mengepung rumah Rasulullah SAW. Tapi saat itu Ali tidak memiliki rasa takut sedikit. Rasulullah SAW menggelari Ali bin Abi Thalib dengan Babul Ilmi, yang artinya pintu ilmu. Rasulullah menikahkan Ali dengan putri bungsunya bernama Fatimah Az-Zahra, dan mereka dikaruniai 4 anak, yaitu Hasan, Husain, Zainab, dan Ummi Kulthum. Setelah wafatnya Rasulullah, Ali menjadi pemikir dan mendalami ilmu agama yang kecerdasannya ini diakui oleh para sahabat Rasulullah SAW. Pantas saja jika Rasulullah semasa hidupnya menggelari Ali bin Abi Thalib dengan Babul Ilmi.
Keberhasilan Ali sewaktu menjadi khalifah yang pertama adalah beliau menggantikan gubernur-gubernur yang tidak kompeten yang menjadi penguasa-penguasa di wilayah-wilayah Islam seperti di Kufa, di Sam, di Palestina, ya, dan di beberapa wilayah yang waktu itu sudah sangat luas sekali kekuasaan Islam. Kemudian yang kedua, memperbaiki administrasi keuangan negara. 3, menarik kepemilikan tanah yang memang milik negara. Yang keempat, mengembangkan ilmu sastra, ya, nahwu, sorof, tajwid itu dikembangkan pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga kisah-kisah sahabat utama Khulafaur Rasyidin memberikan banyak pelajaran bagi kita dan menambahkan kecintaan kepada kita, ya, terhadap sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, mari kita tutup perjumpaan ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kalian sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.